Oke, hari ini kita akan membahas tentang latihan penilaian akhir semester fisika. Nah, di soal pertama di sini langsung saja ya. Soal pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Rodi mendorong meja namun meja berpindah. Nah, di sini ada perpindahan. Oke, langsung saja di sini kita tuliskan saja konsepnya. Nah, untuk usaha berarti usaha di sini ada sebuah balok, kemudian balok ini pada umumnya kita ditarik saja biar terlihat pada sudutnya. Nah, ini ditarik, maka di sini ada sudut. Nah, ini sudut theta. Kalau ditarik berarti di sini dengan gaya F. Nah, di sini kalau ditarik maka dia akan mengalami perpindahan. Nah, nanti di sini seolah-olah baloknya berada di sini perpindahan, sehingga dari jarak awal, titik awal sampai ke titik akhir, maka ini disimbolkan dengan S. Nah, sekarang untuk formulasinya, usaha itu disimbolkan dengan W sama dengan F dikali S. Nah, karena ada theta di sini, kita kalikan di sini dengan cos theta. Nah, dari persamaan ini kita akan menjelaskan pernyataan di atas. Oke. Nah, di sini Rodi mendorong meja namun meja berpindah. Nah, kalau berpindah berarti ada S. Berarti di sini pernyataan ini adalah benar. Kemudian Bobby meletakkan sebuah apel dari bakul ke atas meja. Berarti pasti ada perpindahan. Ini benar. Kemudian yang ketiga gaya berat pada benda yang bergerak di bidang datar masukkan usaha. Ingat, dia bergeraknya mendatar. Nih, dia bergeraknya mendatar, tapi gaya berat itu seperti ini. Kalau bergeraknya mendatar berarti ini, maka sudutnya berapa? Tegak lurus. Ini kan gaya berat ke sini. W-nya W sama N kali G. Nah, ini W kecil ya. Kalau ini W besar, kapital. Ini usaha. Kalau ini tadi berat. Nah, kalau tegak lurus cos 90 itu adalah 0. Jadi F kali S kali cos 90 berarti menghasilkan 0. Maka yang ini usahanya sama dengan 0, yang 3. Yang 3 usahanya 0, sehingga di sini salah. Kemudian gaya gravitasi bumi menarik buah kelapa sehingga jatuh. Nah, kalau dia jatuh maka mengalami perpindahan. Maka ini benar. Nah, jadi pernyataan yang benar itu adalah 1, 2, dan 4. Oke, that's good. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Nah, soal kedua di sini ada sebuah kertas yang jatuh. Nah, berdasarkan gambar di atas, gaya menghasilkan usaha bernilai negatif apa? Nah, seperti ini. Kalau dia jatuh, ini dia jatuh, maka ada gaya menariknya sehingga dia jatuh. Gaya apalah itu? Iya, namanya adalah gaya berat. Sehingga di sini M kali G. Nah, yang narik dia gaya berat. Arahnya ke bawah. Gaya berat juga ke bawah. Ini arah perpindahan ke bawah. Nah, ini ya usaha, gaya yang menghasilkan usaha positif kalau searah. Nah, yang berlawan arah itu apa sih? Oke, angin itu atau udara itu kan menggesek kertas ini. Kalau menggesek berarti berlawan arah. Nah, arah dari gaya gesek ke sana lawan arah. Maka yang menghasilkan gaya usaha yang bernilai negatif itu adalah gaya gesek. Tapi gaya gesek siapa di sini? Gaya gesek angin. Oke, lanjut soal yang ketiga ya. Oke, soal ketiga. Nah, soal ketiga di sini ada gambar
seorang yang menarik suatu box, namun di sini tarikannya itu membentuk suatu sudut 60 derajat terhadap bidang. Nah, gaya menghasilkan usaha nol pada gelas. Oke, di sini harusnya box ya, dapat. Nah, di sini pada box itu adalah usaha nol. Nah, ingat yang usaha nol di sini berarti sebenarnya harus ada dua, ada W yaitu M kali gaya berat, mana lagi sentuh, ada gaya normal. Itu mengapa? Karena tegak lurus terhadap perpindahan. Nah, ini gaya normal, perpindahan ke arah karena ini perpindahannya sejauh S, sedangkan gaya berat itu tegak lurus dengan perpindahan sehingga sudutnya 90. Nah, kalau misalkan nanti menghasilkan tetanya 90 derajat, pasti nilai cos 90 ini nanti cos 90 derajat masih menghasilkan 0. Ya, berarti usaha 0 itu dihasilkan oleh gaya berat kemudian gaya normal. Oke, dah lanjut. Sekarang kita ke soal keempat. Nah, soal keempat di sini kita akan menghitung dari nilai usaha. Nah, seorang anak menarik balok. Nah, berarti ini kita tuliskan ini balok ditarik ya. Kalau ditarik berarti gaya di sini ini bidangnya. Karena ada gaya gesek, maka bidangnya kita tulis kasar seperti ini. Nah, ditarik dengan gaya 100 Newton. Kemudian gaya gesek ke arah sana, ini F-gas. Nah, F-gasnya itu berapa? Berarti mg dikalikan mu s. Nah, mg-nya ini kan gaya berat, sedangkan gaya berat di sini sudah ada 100 Newton. Jadi kita tuliskan saja, berarti di sini 100 Newton kita kalikan dengan mu s-nya. Mu s di situ berapa? Iya, 0,2 ya. Nah, kalikan 0,2. Berarti jawabannya berapa? Iya, pintar. 20 Newton. Oke. Nah, lanjut. Sekarang dia mengalami perpindahan sejauh 4 meter. Nah, berarti tuliskan di sini 4 meter. Berarti ini nanti jaraknya 4 meter. Sehingga kita tuliskan di sampingnya ini W total itu sama dengan gaya dorong. Nah, ini gaya gesek gimana? Berlawan arah ya, berarti tandanya min. Berarti tuliskan min F gesek di dalam kurung kalikan perpindahan. Nah, gaya dorong itu adalah 100 dikurang gaya gesek tadi dapat 20. Di sini tulis 20. Nah, dalam kurung kalikan nilai perpindahan berapa? 4 ya, 4 meter. Nah, 100 kurang 20 kali 4. Berarti di sini 100 kurang 20 80. 80 kita kalikan dengan 4, maka 3 2 0, berarti 320 ya. Satuan usaha apa? Ya, joule. Oke, good. Langsung soal kelima. Nah, soal kelima kita masih menghitung seorang anak menarik lemari. Nah, di sini tuliskan saja, nah ini lemarinya ditarik, sudutnya 60 derajat. Kemudian ditarik di sini, coba lihat ada enggak gayanya? Oke, ada gayanya 20 Newton. Nah, sekarang dia akan berpindah ke sini. Oke, dia berpindah sejauh berapa? Oke, dia berpindah sejauh 4 meter. Nah, sudutnya sudah ada. Nah, yang ditanya itu berapa usahanya.
Nah, berarti tuliskan saja, berarti ini W dengan F. Nah, F-nya di sini ada berapa? Di sini dianggap licin karena tidak ada gesek, maka F-nya di sini tidak perlu dikurang atau tidak perlu ditambah yang sejajar ya. Yang sejajar jadi sini kalikan S kalikan cos theta. Nah, masukkan sini, berarti F-nya itu adalah 20. Kita kalikan dengan perpindahannya 4 kalikan cos 60. Nah, nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Jadi setengah kali 4 berapa? Iya, setengah kali 4 2. Nah, 2 kali 20 40. Nah, ini jawabannya 40 joule. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini tentang ini grafik usaha. Nah, grafik usaha itu yang paling kalian perhatikan adalah di sini ada gaya, kemudian ini ada perpindahan. Gimana sih cari usaha? Iya, gaya dikali perpindahan. Nah, kalau gaya dikali perpindahan berarti sama juga kita menghitung luas di bawah kurva ini. Berapa sih luasnya ini? Oke. Nah, perhatikan juga biasanya di sini yang ditanya itu sampai sejauh mana. Misalnya nanti yang ditanya itu adalah yang hanya 1 meter saja, dari mulai diam sampai 1 meter. Berarti kita akan menghitung luas di sini saja. Ini bangunan ini saja. Di bangunan ini gimana bentuknya? Ini bagaimana bentuknya? Ya, ini bentuknya segitiga siku-siku. Berarti kita hitung luas segitiga siku-siku. Nah, biar lebih tahu lagi, buka catatannya di matematikanya. Masa tidak tahu? Pasti tahu lah ya. Nah, untuk luas segitiga siku-siku itu adalah luas segitiga siku-siku berarti setengah kali alasnya kali tinggi. Nah, di sini berarti setengah kalikan alas. Nah, yang kita anggap alas ini ya. Berarti 1 kalikan 1 kalikan tingginya. Berapa sih tingginya? Ya, tingginya di sini 4. Maka jawabannya adalah 4. Jawabannya adalah 2 joule. Nah, ini ketika dia berpindah sejauh 1 meter. Kalau dia berpindah sampai 4 meter gimana? Berarti kita akan menghitung luas total bangunan ini. Ini tadi untuk usaha ya, usaha ketika 1 meter. Nah, kalau untuk usaha sini aja ya, usaha dia selama 4 meter gimana ya? Berarti W nya itu sama dengan setengah kali ini bangunannya apa ya? Bangunannya ini adalah trapesium, sehingga di sini kalikan sisi yang sejajar ditambahkan ya, A ditambah B kalikan tinggi. Nah, jawabannya setengah alasnya berapa di sini yang sejajar. Di sini 4. Kalau di sana berarti 3 ya, karena 4 dikurang 1 sini. Berarti di sini 4 tambah 3, kemudian tingginya berapa? 4. Oke. Ini tambahkan di dalam kurung 7. Setengah dikalikan 4 itu 2. 2 kali 7 14. Jadi jawabannya 14 joule. Oke. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, mungkin ini akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Oke, sekian dulu.